Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Di sini senang, di sana senang. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, berkati kami. Kami mau bermulai sekolah minggu ini, Allah Bapa di sorga, dan berkati kakak-kakak remaja yang di sekolah minggu mau mengajar kita, anak-anak yang masih kecil-kecil. Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dalamnya hatiku jadikanlah, dan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah,
teman-teman, ketemu lagi di Kamu perlu tahu. Hari ini kita akan membahas tentang semut. Terdapat lebih dari 12.000 spesies semut di seluruh dunia. Jika kamu pergi berkeliling dunia, kamu akan menemukan sekitar 12.000 spesies semut. Mulai dari semut yang membangun benteng di bawah tanah di hutan hujan, sampai semut yang bisa terbang. Semut dapat ditemukan di seluruh benua kecuali benua Antartika. Karena suhunya yang dingin, semut tidak dapat bertahan hidup di sini. Ada satu spesies semut yang dapat bergerak dengan sangat cepat. Bukan cara berjalannya, tapi cara dia mengapit mulutnya dapat bergerak sekitar 225 km per jam. Semut merupakan salah satu spesies terkuat di dunia. Mengapa? Karena semut dapat mengangkat benda yang 50 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri. Tahukah kamu semut api menyebabkan kerusakan senilai lebih dari 3 miliar pound sterling setiap tahunnya? Walaupun semut api terlihat kecil dibandingkan jenis semut lainnya, tapi gigitan semut api menyakitkan dan akan merasakan sensasi terbakar. 3 miliar pound sterling setara dengan 51 triliun rupiah. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhanku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Salam, selamat sore teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini ya, kembali lagi bersama Kak Andri. Pada sore hari ini kita akan memuji dan merenungkan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita bersyukur kita bisa memuji Tuhan ya, dan terlebih lagi saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut untuk kakak menceritakan cerita firman Tuhan pada sore hari ini, nah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Secara khusus untuk di sore hari ini, untuk bersama adik-adik GMI Makedonia Jakarta, kami bersyukur kami boleh bersekutu, biarpun dalam bentuk virtual, bentuk online, tapi kami bersyukur itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami ada sampai sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kesempatan kali ini juga kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, hamba yang akan menyampaikannya, Tuhan pakai bibir hamba dan berkata-kata supaya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkati untuk teman-teman yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Ya, pada kesempatan kali ini kakak akan menceritakan ya tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa ya, yang terkenal ya. Pasti adik-adik sudah tahu ya, yang seorang yang terkenal ya dengan banyak mujizat yang diperbuatnya ya di dalam perjanjian baru. Nah, jadi yang kakak ceritakan ini bukan yang di perjanjian lama tapi di dalam perjanjian baru. Seorang tokoh yang terkenal ya, sangat luar biasa. Banyak mujizat ya yang diberikannya ya, yang diperbuatnya ya untuk umat-umatnya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 dan ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Nah, di sini menceritakan ya menceritakan bagaimana ya Yesus membasuh kaki para muridnya. Nah, jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi sore hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan ini ya dengan tema yaitu Yesus Guru dan Tuhan. Nah, ini menarik sekali ya. Yesus ya adalah guru dan Tuhan. Nah, jadi adik-adik semuanya yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di sini Yesus Yesus mempunyai 12 murid yang kakak ceritakan tadi bahwa Yesus membasuh kaki para muridnya. Nah, dan Yesus memiliki 12 murid. Dan ia sangat menyayangi para muridnya ini. Ya. Ini luar biasa ya. Dikatakan di situ Yesus sangat menyayangi para muridnya. Ya, menarik sekali. Nah, dan selanjutnya dikatakan ya, suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berkumpul untuk makan bersama. Jadi di suatu hari Tuhan Yesus ya, mereka berkumpul ya, bersama para muridnya, dan pada saat itu mereka para muridnya ya sibuk untuk menyiapkan makan bersama Yesus, bersama guru mereka. Nah, dan di sini yang menariknya ya bahwa karena Yesus adalah Tuhan, maka semua muridnya ya melayani Dia. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa karena Yesus ini adalah Tuhan ya, makanya mereka melayani Dia. Ya kan? Mereka mempersiapkan semuanya untuk melayani Tuhan. Nah, dan ketika semua muridnya sedang sibuk melayani untuk mempersiapkan makan bersama gurunya ya. Nah, jadi mereka ini sibuk-sibuk untuk mempersiapkan ya untuk makan bersama guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Nah, tetapi yang membuat seperti murid-muridnya itu kaget seperti itu kan ya. Ya. Jadi di situ dikatakan bahwa tiba-tiba Yesus berdiri dan melepaskan jubahnya. Jadi kan semua murid-muridnya pasti kaget dong, apalagi kita ya kan. Misalnya tiba-tiba di depan kita nih, ya kan? Ya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan melepaskan ya kan, melepaskan jubah. Pasti kita kaget. Kok kenapa? Kok bisa Tuhan? Ya kan? Kenapa Tuhan melepaskan jubah gitu? Nah, dan selanjutnya dikatakan seperti ini ya. Lalu Tuhan Yesus mengambil sehelai kain dan diikatkan pada pinggangnya. Jadi Tuhan Yesus itu mengambil sehelai kain terus ya diikatkan ke pinggangnya. Ya, Tuhan Yesus ikatkan ke pinggangnya. Nah, jadi ini menandakan apa seperti itu? Kenapa kok harus diikatkan ke pinggang seperti itu? Ya. Jadi yang menariknya di sini bahwa kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Nah, jadi pasti para murid-muridnya melihat kaget. Kenapa Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam baskom ini? Apa maksudnya? Seperti itu. Nah, dan selanjutnya dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus mulai melayani dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam baskom itu, ternyata ini maksudnya. Dia ingin membasuh kaki para muridnya. Nah, ini menarik sekali. Ya. Nah, dan di sini kenapa dia membasuh kaki para muridnya? Ya.
Dia ingin mengajarkan bahwa ya kepada para muridnya ya untuk melayani dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh ya. Karena tugas dan contoh yang luar biasa diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dia sebagai guru, dia sebagai Tuhan, dan dia juga melayani. Ini yang menarik ya. Menarik sekali ya dikatakan. Nah, dan selanjutnya dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus membasuh semua kaki para muridnya, ya, 12 muridnya itu. Nah, dan di sini dikatakan semua muridnya merasa heran kenapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki para muridnya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mau membasuh, dia kan sebagai guru nih, ya kan? Sebagai guru, ya kan? Sebagai guru dan sebagai Tuhan juga, ya kan? Tetapi mengapa dia mau membasuh kaki para muridnya? Menurut mereka, ya kan, sewajarnya, ya, yang sewajarnya itu para murid ini yang membasuh kaki gurunya karena dia adalah guru, ya kan? Nah, tetapi yang menariknya di sini ya Tuhan Yesus membasuh kedua belas muridnya ya, membasuh kakinya. Nah, menarik nih ya, menarik sekali ya. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus membasuh para murid. Ini mengajarkan kita juga ya. Kita harus melayani dengan kerendahan hati, ya kan? Ya. Sangat luar biasa. Ya. Tuhan memberikan contoh dan teladan yang sangat luar biasa. Mengajarkan kepada muridnya ketika sudah masuk dalam ladang pelayanan, ya, yang harus mereka lakukan adalah itu. Melayani dengan kesabaran, dengan kerendahan hati. Ya. Ya. Dan selanjutnya dikatakan setelah selesai membasuh semua kaki para muridnya, lalu Tuhan Yesus kembali ke tempat duduk. Nah, setelah dia membasuh semua, sudah selesai dia basuh kaki para muridnya, ya, 12 para muridnya itu. Nah, dan setelah itu dia duduk kembali. Ya, duduk kembali di tempat mereka akan makan tersebut. Nah, jadi di sini pada waktu itu konsep berpikir para muridnya adalah melayani dia, ya. Tetapi ketika Yesus memberikan contoh teladan seperti itu, mereka awalnya tidak akan mengerti. Kok kenapa gitu, ya kan? Kenapa nih Tuhan kok bisa seperti ini? Kenapa Tuhan harus masuk kaki kami? Enggak sewajarnya seperti itu, ya kan? Tetapi di sini yang Tuhan mau tekankan, yang Tuhan mau ajarkan adalah teladan, ya kan? Mengajarkan para muridnya ini supaya ketika mereka masuk dalam ladang pelayanan, ya, mereka mampu ya melakukan hal ini. Nah, dan selanjutnya dikatakan ya, Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Ini yang menarik ya, adik-adik semuanya yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan katakan dia adalah guru dan Tuhan ya. Yesus mengatakan seperti itu. Ini luar biasa ya. Nah, dan selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada semua murid untuk saling membasuh kaki. Ya, dia sudah memberikan contoh ya. Dia bukan memerintahkan para muridnya untuk membasuh kakinya supaya murid-murid lain mencontoh, enggak. Tetapi dia sendiri yang memberikan contoh dan teladan itu supaya para muridnya ini mencontoh teladan dia, ya. Dia sendiri yang dulu memulai, ya, bukan para muridnya yang basuh kaki, enggak. Tetapi dia yang mendahului mereka, ya. Mendahului mereka untuk memberikan contoh dan teladan itu. Ini yang menarik sekali, ya, yang diceritakan. Nah, dan selanjutnya di sini dikatakan maksudnya adalah supaya para murid harus saling melayani agar hidup mereka bahagia. Nah, ini yang menarik nih, ya kan? Maksud Tuhan kenapa dia memberikan contoh dan teladan tersebut, ya? Karena supaya hidup mereka bahagia, ya. Supaya di dalam ladang pelayanan mereka, ya, ketika Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka lagi, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan kepada para muridnya. Supaya para muridnya itu bisa melakukannya, tugas dan jawab. Nah, jadi apa yang kita ambil ya dari cerita firman Tuhan ini? Ya, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Ya, ini memberikan contoh dan teladan kepada kita juga. Supaya kita bisa ya
di dalam lingkungan kita sekitar ya. Teman-teman yang adik-adik semua ya, mempunyai teman-teman ya, mempunyai tetangga ya kan. Nah, supaya kita saling mengasihi. Supaya apa? Supaya hidup kita bahagia. Nah, tetapi di dalam ayat yang ke-31 ya, Yohanes 13 ayat yang 31 sampai 35 ya. Ini yang mengecewakan. Ya. Kenapa Kak bilang mengecewakan? Karena apa? Ya. Seorang murid yang bersama-sama dengan Tuhan ya. Mungkin bisa kita katakan setiap hari ya, setiap jam bersama-sama dengan Tuhan, tapi apa akhir-akhir dia mengkhianati Tuhan? Ya itulah ya, Yudas Iskariot. Nah, jadi jangan kita mau menjadi Yudas Iskariot ya pada zaman sekarang, jangan. Sekali kita tetap percaya sama Tuhan, kita tetap ikut Tuhan. Apapun jadi tantangan rintangan kita ke depannya ya, kita akan hadapi karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Dan terlebih yang menarik yang kakak ceritakan tadi, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan yang menarik untuk kita. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita adalah teladan yang Yesus berikan. Nah, kepada kita saat ini juga, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mencontoh dan meneladani apa yang Yesus perbuat pada waktu itu kepada para muridnya. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan ya. Untuk sebagai penutup untuk bacaan kita ya, sekaligus renungan kita pada sore hari ini, kita akan menghafal ayat hafalan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-14. Nah, dikatakan seperti ini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, sekali lagi akan Kak bacakan. Yohanes 13 ayat ke-14 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Nah, jadi Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan untuk membasuh ya. Dia membasuh kaki para muridnya, sama halnya dengan kita. Kita juga wajib untuk membasuh ya. Membasuh kaki ya, orang seiman dengan kita. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Allah Bapa kami yang hidup, yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Tuhan limpahkan segala berkat yang kami rasakan sampai saat ini, yang begitu memuaskan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau bukan karena Engkau ya Tuhan yang memberikan anugerah kepada kami tidak hidup sampai hari ini. Itulah yang kami syukuri, kami punya Tuhan dan Allah seperti-Mu yang selalu mengasihi kami. Baiklah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja dalam pikiran kami, tetapi kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Dadah!